Wajib pajak badan tidak terdapat aktivitas kegiatan perusahaan, apakah tetap melakukan pelaporan SPT? Oke, yang pertama kita bahas dulu terkait kewajiban badan usaha. Badan usaha memiliki kewajiban untuk melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan. Kemudian apabila WP merupakan WP badan, maka akan secara otomatis wajib pajak tersebut telah memenuhi syarat subjektif dan juga objektif. Kemudian bagaimana jika wajib pajak badan tidak melakukan kegiatan operasional? Maka ketika kedua syarat tersebut, yang tadi syarat subjektif maupun objektifnya itu terpenuhi, maka WP Badan memiliki kewajiban perpajakan dasar seperti menghitung, menyetor, dan juga melaporkan pajaknya. Kemudian wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan operasional atau bisa dikatakan tidak memiliki penghasilan, maka wajib melaporkan SPT-nya dengan nominal nihil di setiap akhir tahun. Tapi apabila WP Badan tidak ingin melaporkan SPT PPh badannya setiap akhir tahun, maka WP tersebut dapat mengajukan penonefektifan NPWP. Nah, NPWP dengan status NE atau non-efektif itu dikecualikan dari kewajiban perpajakan karena dianggap belum memenuhi syarat objektif. Tapi apabila WP Badan sudah tidak melakukan kegiatan operasional lagi dan tidak ingin melakukan pelaporan SPT tahunan badan setiap tahun, maka selain penonefektifan NPWP, WP Badan itu juga bisa melakukan penghapusan NPWP sehingga tidak ada kewajiban perpajakan yang melekat. Kemudian terkait penghapusan NPWP. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 4/PJ/2020, di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak. NPWP dapat dihapuskan atas wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kemudian terkait syarat subjektif dan juga objektifnya. Persyaratan subjektif itu mengacu kepada keberadaan pihak yang bertindak atas suatu kegiatan, bisa berupa orang pribadi, badan, atau instansi pemerintah. Sedangkan persyaratan objektif itu menekankan pada adanya penghasilan yang diterima. Kemudian penghapusan NPWP itu bisa dilakukan atas NPWP orang pribadi, badan, maupun instansi pemerintah. Kemudian kondisi yang memungkinkan wajib pajak badan dilakukan penghapusan NPWP itu adalah diantaranya yang pertama, wajib pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup. Kemudian tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain. Kemudian wajib pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha. Kemudian bisa juga karena wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia dan atau wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP. Kemudian terkait pengajuan penghapusan NPWP itu akan dikabulkan jika yang pertama wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak. Lalu yang kedua tidak sedang dilakukan tindakan pemeriksaan, penyidikan, penuntutan di bidang perpajakan. Kemudian yang ketiga, tidak sedang dalam proses penyelesaian persetujuan bersama atau mutual agreement prosedur. Lalu yang keempat, tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer atau advance pricing agreement. Atau yang kelima, tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan. Serta seluruh cabang telah dihapuskan jika yang mengajukan permohonan penghapusan itu adalah NPWP pusat. Kemudian jika kita mengajukan penghapusan NPWP maka akan terdapat resiko juga. Nah, adanya permohonan penghapusan NPWP maka wajib pajak badan itu dapat diperiksa oleh pemeriksa pajak. Adapun pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan untuk tujuan lain, sebagaimana yang telah tertuang di dalam pasal 70B PMK 17/2013, sebagaimana terakhir telah diubah di dalam PMK 184/2015. Kemudian permohonan penghapusan PWP badan itu akan ditindaklanjuti dengan mekanisme pemeriksaan untuk memastikan bahwa badan sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan juga objektif sebagai wajib pajak. Oke, jadi kesimpulannya, badan usaha yang tidak melakukan kegiatan usaha dan bermaksud untuk menutup usaha selama-lamanya, maka sebaiknya
Badan usaha tersebut segera membuat akta pembubaran, lalu kemudian melaporkan ke kantor pajak terdaftar. Maka hal ini dilakukan agar pemberitahuan wajib pajak dapat ditindaklanjuti dengan proses penghapusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Tapi sebaliknya, wajib pajak yang diam saja tanpa mengajukan permohonan penghapusan NPWP, maka wajib pajak tersebut akan dianggap oleh kantor pajak sebagai wajib pajak yang kegiatan usahanya masih aktif, meskipun dalam realnya eh, badan usaha tersebut sudah tidak beroperasi. Dan wajib pajak tersebut tetap wajib surat pemberitahuan